dan langsung itu diperintahkan oleh Jokowi. Gitu. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu, tapi biarlah itu menjadi monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Kalau mau jujur, Bambang Tri seolah hidup di dunia paralel yang ia ciptakan sendiri. Ia menuduh Presiden Jokowi sebagai penyebab runtuhnya kehidupan pribadinya. Padahal Jokowi di sini bukan orang biasa. Beliau adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, seorang kepala negara yang sedang mengemban tugas besar untuk memimpin bangsa ini. Logika macam apa yang membuat seseorang percaya bahwa seorang presiden akan repot mengurusi urusan rumah tangga seorang mantan penulis yang sudah berulang kali terjerat kontroversi? Jokowi, dengan segala tanggung jawab kenegaraan dan jadwal padatnya, jelas tidak punya kepentingan untuk mencampuri urusan pribadi siapapun. Apalagi seseorang yang sudah berulang kali menebar tuduhan tanpa dasar. Menyalahkan Jokowi karena istri dan anak tidak mau menemuinya adalah bentuk logika sesat yang ekstrim, di mana setiap kegagalan pribadi diproyeksikan ke figur yang paling mudah disalahkan. Sebagai Presiden ke-7, Jokowi sudah melalui berbagai tekanan dan fitnah, tapi ia tetap bekerja dengan tenang. Sementara Bambang Tri justru terus menuduh tanpa bukti, seolah Jokowi adalah bayangan gelap di balik setiap kejadian buruk dalam hidupnya. Ini bukan sekadar kebencian, ini sudah masuk wilayah obsesi dan delusi politik. Bila kita jernih melihat, kehancuran hubungan keluarga Bambang Tri bukanlah akibat kezaliman presiden, melainkan hasil dari konsekuensi moral dan sosial atas perilakunya sendiri. Ia menulis fitnah, menebar tuduhan, lalu ketika dunia tak lagi berpihak, ia mencari kambing hitam. Dan seperti biasa, nama Jokowi disebut lagi. Padahal Jokowi tidak sedang menindas siapapun. Ia hanya menunaikan tugas sebagai kepala negara yang menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Kalau hukum menindak, itu bukan karena Jokowi marah, tapi karena negara tidak bisa tunduk pada kebohongan. Di titik ini, publik mulai paham bahwa yang sesungguhnya kejam bukan Jokowi, tapi narasi keliru yang terus diulang untuk menipu simpati publik. Bambang Tri bukan korban politik, ia korban dari kebohongannya sendiri. Apresiasinya teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, di Indonesia, yang sekarang telah hadir di depan lahan tanahnya Pak Jokowi. Saya merasa prihatin dan malu karena teman-teman yang ada di seluruh Nusantara yang memprihatinkan itu adalah tanah ini harus dipertanggungjawabkan. Karena itu pakai uang jerih payah rakyat dengan menaikkan pajak-pajak yang luar biasa. Selama 10 tahun yang lalu menjabat, saya rasa beginilah hasilnya. Dan ini yang baru kelihatan, yang tidak kelihatan yang ada di luar Jawa, luar negeri, yang sudah ditumpuk kekayaannya itu sangat menyesalkan. Saya sebetulnya dari Solo malu karena apa? Ini ikut memprihatinkan juga di mana pertanggungjawabannya Pak Jokowi ini. Dan saya sangat berharaplah dengan adanya kejadian seperti ini Pak Jokowi tolong diperlihatkan ijazahnya hari ini di PN sidang Loiswit, mohon hadirlah. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia itu juga tahu keberadaannya sesungguhnya Pak Jokowi itu seperti apa. Kita tuh di sini baik-baik, teman-teman kita di Solo itu baik-baik datang untuk silaturahmi. Andai kata Pak Jokowi memang tidak mau melakukan menunjukkan batang hidungnya, tetap sebagai orang Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bertanggung jawab akan kukuhnya, kuatnya NKRI ini. Jangan sampai terbelenggu oleh seorang termol Jokowi, apalagi nanti ada asing-asing yang menjerumuskan Indonesia dalam belenggu lingkaran setan. Demikian dari saya yang memang malu sebagai orang Solo tentang keberadaan Indonesia saat ini. Tolong Pak Jokowi muncul, hadapi kita dengan cara baik-baik. Maksud kita di sini silaturahmi, bukan apa-apa. Untuk meminta pertanggungjawaban dengan bahasa yang elegan, silaturahmi itu wujud keberadaan orang Muslim yang taat, yang bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Oke.